Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Tin selaku dosen mata kuliah keperawatan komunitas dan juga teman-teman yang hadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai presentasi ini, perkenalkan saya Farisa selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman dari kelompok eh, 2A dari kelas A dan kelompok 1 dari 3B selaku pembawa materinya. Untuk sistemnya nanti dibagi yaitu kelas 3A kelompok 2 terlebih dahulu menyampaikan materi tentang konsep dan isu legal dan langsung dilanjutkan oleh kelas 3B kelompok 1 tentang fungsi dan etika keperawatan komunitas. Eh, Jadi next ya. Adapun nama-nama kelompok 2 kelas 3A yaitu ada Fadilatul Islamia, Fitri Alina Bila, Iftisama Saputri Tasmin, Najwa Afifah, Rizky Hairunisa, Tania Hasana, dan Vanessa Maya. Ya, maka dari itu dipersilakan kepada kelompok untuk memulai presentasi. Di sini ada legal etik keperawatan komunitas. Uh, Aspek legal adalah pengetahuan mengenai hak dan tanggung jawab legal yang terkait dengan praktik keperawatan, termaksud hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Sedangkan adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk secara moral. Maka legal etik adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup di masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruk, serta kewajiban dan tanggung jawab. Etik keperawatan merupakan kesadaran dan pedoman dalam mengatur prinsip-prinsip moral dan etik dalam melaksanakan kegiatan profesi keperawatan, sehingga mutu dan kualitas profesi keperawatan tetap terjaga dengan cara yang terhormat. Selanjutnya ada tujuan etika profesi keperawatan. Jadi menurut American Ethics Commission Bureau on Teaching, tujuan etika profesi keperawatan adalah yang pertama itu mampu mengenal dan mengidentifikasi unsur moral dalam praktik keperawatan. Yang kedua itu ada membentuk strategi atau cara dan menganalisis masalah moral yang terjadi dalam praktik keperawatan. Dan yang ketiga itu menghubungkan prinsip moral atau pelajaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Dan secara umum itu tujuan etika profesi keperawatan adalah menciptakan dan mempertahankan kepercayaan klien kepada perawat serta kepercayaan di antara perawat lainnya dan juga masyarakat dalam profesi keperawatan. Slide selanjutnya. Selanjutnya di sini ada prinsip legal etik dalam keperawatan dalam kesehatan komunitas, yaitu yang pertama, keluarga adalah unit utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, empat tingkat sasaran pelayanan kesehatannya yaitu individu, keluarga, kelompok, khusus, dan masyarakat. Yang ketiga, perawat bekerja atas PSM atau pekerja sosial masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Yang keempat, menekankan upaya promotif dan preventif tanpa lupa kuratif dan rehabilitatif. Yang kelima, dasar pelayanan kesehatannya itu problem solving approach. Dan yang keenam, kegiatan utamanya itu mengidentifikasi masalah masyarakat baik yang sehat maupun sakit. Yang ketujuh, tujuannya itu meningkatkan fungsi kehidupan derajat kesehatan yang optimal. Yang kedelapan, penekanan pembinaan perilaku sehat. Yang kesembilan yaitu bekerja sama secara tim, bukan bekerja secara individu. Yang sepuluh, peningkatan kesehatan. Yang sebelas, melakukan home visit, yaitu membantu mengatasi masalah klien. Yang sebelas yaitu pendidikan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan utamanya. Dan yang terakhir, pelaksanaan kesehatan masyarakat mengacu pada sistem pelayanan kesehatan yang ada. Selanjutnya. Selanjutnya ada legal etik keperawatan komunitas. Ini ada prinsip etika. Yang pertama, prinsip kebaikan. Itu untuk mempertimbangkan bahaya dan keuntungan. Yang kedua, prinsip autonomi, yaitu untuk individu bebas menentukan tindakan atau keputusannya. Yang terakhir, prinsip kejujuran adalah menjadi dasar terbinanya sikap percaya satu sama lain. Next.
Selanjutnya ada isu legal etik di keperawatan komunitas. Yang pertama ada pengaruh politik terhadap keperawatan komunitas. Keterlibatan perawat dalam politik sangat terbatas, walaupun secara individu ada beberapa nama seperti Florence Nightingale, Lilian Ward, Margaret Sanger, dan Lavinia Dock telah mempengaruhi dalam pembuatan di berbagai bidang. Nampaknya perawat kurang dihargai sebagai kelompok. Gerakan wanita telah memberikan inspirasi pada perawat mengenai masalah keperawatan komunitas. Kedua, ada pengaruh perawat dalam aturan dan praktik keperawatan. Prospek keperawatan komunitas di masa yang akan datang cenderung semakin berkembang dan dibutuhkan dalam sistem pelayanan kesehatan pemerintah. Peran perawat kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatasi sebagai masalah kesehatan yang terjadi di masa yang akan datang, karena mengikuti perubahan secara keseluruhan. Dampak perubahan tersebut dapat berpengaruh pada peran yang dilakukan perawat. Lalu yang ketiga ada puskesmas idaman. Puskesmas idaman adalah puskesmas dengan pelayanan kesehatan bermutu yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan serta memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Sebagai pelayanan masyarakat akan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Oleh karena itu, puskesmas idaman juga merubah paradigma dari puskesmas yang mengatur masyarakat menjadi puskesmas yang memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya, Selanjutnya ada peran perawat dalam komunitas. Yang pertama itu ada promotor kesehatan. Peran perawat komunitas sebagai promotor kesehatan sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan mencegah penyakit. Nah, di sini ada beberapa aspek dari peran perawat sebagai promotor kesehatan. Yang pertama itu ada edukasi kesehatan. Peran komunitas memberikan edukasi kepada masyarakat ini tentang berbagai aspek penting dalam menjaga kesehatan, seperti memberikan informasi tentang gaya hidup sehat, nutrisi yang baik, pentingnya olahraga, imunisasi, dan pencegahan penyakit tertentu. Yang kedua, kampanye kesehatan. Kampanye kesehatan ini berada di tingkat komunitas. Mereka berperan dalam menyusun pesan-pesan kesehatan yang mudah dipahami oleh masyarakat dan menyebarkannya melalui media sosial, brosur, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah penyuluhan kesehatan. Biasa dilakukan di sekolah, tempat kerja, dan pusat-pusat komunitas lainnya. Mereka memberikan informasi tentang pentingnya pencegahan penyakit, deteksi dini, dan perawatan kesehatan depan. Yang 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 keempat ada advokasi kesehatan, di mana perawat komunitas ini memperjuangkan hak-hak kesehatan masyarakat dan berbicara atas mereka untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua di sini ada mengidentifikasi masalah kesehatan. Uh, Di sini perawat komunitas memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi tentang keadaan kesehatan masyarakat di wilayah atau komunitas tertentu. Nah, di sini ada beberapa aspek peran komunitas. Yang pertama itu ada survei kesehatan masyarakat, di mana peran komunitas dapat melakukan survei kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang umum terjadi. Survei ini bisa mencakup penyakit tertentu, prevalensi penyakit kronis, kebiasaan masyarakat terkait kesehatan, dan faktor-faktor risiko kesehatan. Kemudian yang kedua ada analisis data kesehatan. Di sini perawat komunitas memiliki kemampuan untuk menganalisis data kesehatan yang telah dikumpulkan, baik itu data sekunder dari lembaga kesehatan setempat maupun data primer dari survei atau wawancara langsung dengan masyarakat. Yang ketiga itu ada melakukan home visit, di mana perawat komunitas melakukan kunjungan ke rumah penduduk untuk memahami kondisi dan lingkungan hidup mereka secara lebih dalam. Yang keempat ada mengadakan FGD atau Focus Group Discussion atau bisa disebut wawancara, di mana peran komunitas ini melakukan wawancara atau FGD dengan anggota masyarakat untuk mendapatkan pandangan langsung dari mereka tentang masalah kesehatan yang mereka alami. Yang kelima ada mengidentifikasi kelompok rentan.
Di sini kelompok-kelompok rentan itu seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok etnis tertentu yang mungkin menghadapi masalah kesehatan khusus. Yang keenam ada melakukan pemeriksaan kesehatan awal, di mana perawat komunitas dapat melakukan pemeriksaan kesehatan awal atau screening di masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan secara dini. Yang kemudian yang ketiga ada pelaksanaan intervensi kesehatan, yaitu yang pertama pemeriksaan kesehatan imunisasi, perawatan luka, pemantauan kesehatan ibu dan bayi, serta memberikan edukasi kesehatan kepada individu dan keluarga selanjutnya. Selanjutnya di sini ada fungsi dari perawat komunitas. Ini ada 3 fungsi perawat komunitas dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kesehatan. Itu yang pertama ada fungsi independen. Fungsi independen ini merupakan kemampuan perawat untuk melakukan tugasnya secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Dalam pelayanan kesehatan komunitas, perawat memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan keperawatan tanpa bergantung pada arahan dokter atau tenaga medis lainnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi dependen. Fungsi dependen ini merupakan kemampuan perawat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan petunjuk atau instruksi dari perawat lain. Contohnya itu perawat umum atau perawat primer. Dan fungsi dependen perawat. Jadi fungsi perawat dependen perawatan komunitas ini mengacu pada tugas atau tindakan yang dilaksanakan oleh perawat berdasarkan instruksi atau arahan dari tenaga medis atau profesional kesehatan lainnya seperti dokter. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi klien yang dilayani dalam komunitas. Kemudian fungsi yang terakhir itu ada fungsi interdependen. Fungsi ini merupakan kemampuan perawat dalam melakukan pelayanannya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lainnya seperti dokter, ahli gizi, dan fisioterapi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya ada etik dalam lingkup keperawatan komunitas. Jadi etika berhubungan dengan pertimbangan membuat keputusan terhadap suatu perbuatan karena tidak ada undang-undang maupun peraturan yang menegaskan apa yang harus dilakukan moral. Etika keperawatan merupakan alat untuk mengukur perilaku moral dalam keperawatan. Kemudian keputusan perawat seharusnya berdasarkan kode etik sebagai standar yang dapat diukur dan dievaluasi melalui perilaku moral perawat. Sementara itu, etika keperawatan kesehatan komunitas adalah etika pengambilan keputusan berdasarkan moral, pengetahuan tentang hak klien, dan tanggung jawab profesi. Hak klien atas kesehatan merupakan hak yang bersifat alami, di mana setiap masyarakat berhak memperoleh derajat kesehatan seoptimal mungkin. Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak untuk mendapatkan pelayanan atas barang dan jasa kesehatan yang dapat berupa hak untuk mendapatkan pelayanan yang terhormat, memperoleh informasi pengobatan yang lengkap, informasi untuk suatu persetujuan, penolakan pengobatan, kemudian minta dilayani, penolakan partisipasi riset, kesinambungan pelayanan, dan informasi tentang peraturan. Jelas suaramu? Nggak kedengeran dia. Jadi menjawab Ibu untuk kelompok kelas A sudah selesai Ibu, materi Oh, yang udah. dilanjutkan untuk kelas B. Ayo, moderator bergerak. Siapa Parisa? Gimana? Lanjut. Untuk 3B. Ya baik, selanjutnya dilanjut oleh kelompok 1 kelas 3B. Bisa langsung di-share screen. Ya, untuk nama-namanya bisa di next slide. Ya, ada Aidatul Fitria, Amelia Cynthia Pasaribu, Atika Sarmanda Aulia, Ronaldo Gultom, Vina Julia Fabela, Winda Astari Suharja, dan Zarotania Prabasiwi.
Pada kelompok dipersilakan untuk presentasi. Baik, yang selanjutnya itu ada standar praktik keperawatan komunitas. Standar praktik perawatan menurut ANA 2004, yang pertama ada standar satu yaitu pengkajian perawat kesehatan komunitas mengkaji status komunitas menggunakan data identifikasi sumber-sumber yang ada di komunitas, kemudian masukan dari komunitas dan pemangku kepentingan atau stakeholder lain, dan penilaian profesional. Yang A, kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masyarakat skala luas atau komunitas khusus, menggunakan model dan prinsip-prinsip epidemiologi, demografi, biometri, sosial, perilaku, dan pemeriksaan fisik untuk mengolah data yang telah dikumpulkan, menentukan prioritas pengkajian, melakukan pengkajian berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kemudian ada yang lain-lain lagi. Selanjutnya. Yang B itu ada kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas, mengumpulkan data dari berbagai sumber interdisiplin dengan menggunakan metode yang sesuai, bekerja sama dengan komunitas, tenaga profesional kesehatan, dan pemangku yang lain dalam mengumpulkan data, menginterpretasikan data dari berbagai sumber yang didapat selama proses pengkajian secara kompleks, konsultasi dengan perawat kesehatan komunitas, komunitas tim interdisiplin, dan pemangku kepentingan lain dalam merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi sistem data yang berfokus pada kebutuhan dan keperluan komunitas. Selanjutnya. Tulisannya kecil banget ya, nggak kebaca deh kayaknya. Standar 2, prioritas dan diagnosis komunitas. Perawat kesehatan komunitas menganalisis pengkajian data untuk menentukan prioritas atau diagnosis komunitas. Yang A, kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas itu mendapatkan prioritas atau diagnosis komunitas berdasarkan pengkajian data seperti input dari komunitas, menganalisis data yang berhubungan dengan akses dan penggunaan pelayanan kesehatan, faktor yang berhubungan dengan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, paparan yang ada dan berpotensi membahayakan, keperawatan dasar dan ilmu kesehatan masyarakat yang terkait, validasi diagnosis atau kebutuhan dari komunitas, dinas kesehatan, dan organisasi masyarakat setempat, lokal, wilayah, dan statistik kesehatan yang ada dan dapat diaplikasikan. Kemudian ada diagnosis dokumen atau kebutuhan dengan cara memfasilitasi komunitas yang terlibat dalam menentukan rencana dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya. Ayo, siapa lanjutannya? Ibu. Kemudian kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas. Mengorganisasikan data dan informasi kompleks yang didapat selama proses diagnosis kesehatan komunitas. Bisa sosial, budaya, demografi, status kesehatan, resiko kesehatan, geografi, lingkungan, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan risiko kesehatan komunitas secara sistematis, membandingkan dan menilai data komunitas yang relevan, serta berprinsip pada ilmu dan kejadian di lingkungan dalam memformulasikan diagnosis banding dan menentukan prioritas. Kemudian berfungsi sebagai penghubung dalam komunitas, tenaga profesional kesehatan, dan pemangku kepentingan lain. Kemudian standar 3, identifikasi hasil. Kriteria pengukuran bagi perawat
kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas. Perawat kesehatan komunitas mengidentifikasi hasil yang diharapkan untuk merencanakan berdasarkan prioritas atau diagnosis komunitas, melibatkan komunitas, profesional lain, organisasi, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan hasil yang diharapkan, memperoleh kompetensi budaya yang diharapkan dari diagnosis, mempertimbangkan kepercayaan dan nilai komunitas, risiko, keuntungan, dan biaya, bukti ilmiah terkini, dan keahlian ketika merumuskan prioritas dan hasil yang diharapkan. Kemudian ada memasukkan pengetahuan faktor lingkungan dan kejadian, sumber yang tersedia, waktu yang diperkirakan, etik, hukum, dan pertimbangan privasi dalam menentukan hasil yang diharapkan. Kemudian ada mengembangkan hasil yang diharapkan serta menyediakan kelanjutan proses dari identifikasi kebutuhan dan perhatian komunitas, memodifikasi hasil yang diharapkan berdasarkan perubahan status, kebutuhan, dan perhatian komunitas serta ketersediaan sumber daya. Yang terakhir, dokumen hasil yang diharapkan sebagai tujuan yang bisa diukur, mengubah bahasa yang dapat dimengerti untuk melibatkan semua komponen. Ya, baik. Lanjutan dari kriteria yang ketiga, yaitu kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas, yaitu ada menjamin bahwa mitra profesional terlibat dalam mengidentifikasi harapan yang diinginkan yang dilakukan dengan bukti ilmiah dan dapat diaplikasikan melalui implementasi praktik berbasis bukti atau evidence-based practice. Lalu ada struktur hasil yang diharapkan dapat diukur untuk melaporkan seperti faktor efektivitas biaya dalam menentukan kebutuhan kesehatan, komunitas, organisasi, dan kepuasan pemangku kepentingan lain, serta keberlanjutan dan konsistensi di antara perawat dan tenaga profesional lainnya dalam memberikan layanan kesehatan yang berhubungan dengan program dan layanan resolusi atau mengurangi kebutuhan kesehatan. Lalu yang terakhir, menerapkan kompetensi kesehatan masyarakat dan keperawatan ketika mengukur efektivitas praktik dalam komunitas atau populasi. Next. Selanjutnya, standar keempat yaitu perencanaan. Perawat kesehatan mengembangkan perencanaan untuk mengidentifikasi strategi rencana tindakan dan alternatif untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang pertama yaitu kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas, yang isinya yaitu memasukkan pendekatan promosi dan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, serta respons dan persiapan keadaan gawat darurat yang menjadi kebutuhan komunitas. Lalu menetapkan perencanaan dengan menerapkan standar yang ada, hukum peraturan, dan kebijakan dalam proses perencanaan. Lalu adapun mengintegrasikan penelitian keperawatan terkini, mempertimbangkan dampak ekonomi dari perencanaan komunitas, lalu mendokumentasikan perencanaan menggunakan istilah standar dalam pendokumentasian, serta bahasa yang menghormati kultur masyarakat yang dapat dipahami. Next. Selanjutnya, yang kedua, ada kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas, yang isinya yaitu dalam menerapkan perencanaan menggambarkan bukti yang ada meliputi data, penelitian, literatur, dan pengetahuan kesehatan masyarakat. Lalu merencanakan strategi yang sesuai untuk memecahkan kebutuhan kompleks pada komunitas yang beresiko. Lalu yang terakhir, menjamin penggunaan standar yang ada, hukum, peraturan, dan kebijakan yang dipergunakan dalam proses perencanaan. Next. Selanjutnya, standar kelima, yaitu implementasi. Perawat kesehatan komunitas mengimplementasikan rencana yang telah diidentifikasi bersama tim kesehatan lainnya. Adapun isi dari standar kelima ini yaitu kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas, yaitu mengimplementasikan rencana yang diidentifikasi secara aman, sesuai jadwal, dan berkolaborasi dengan tim multisektor. Lalu, menerapkan strategi berbasis bukti dan rencana tindakan yang termasuk kesempatan untuk membangun jaringan atau network
dan advokasi yang spesifik serta menjadi perhatian dan kebutuhan komunitas. Menggunakan sistem dan sumber-sumber dalam komunitas ketika mengimplementasikan rencana, memantau implementasi dari perencanaan dan pengukuran surveillance untuk status kesehatan komunitas, dan yang terakhir, mendokumentasikan implementasi dari perencanaan termasuk modifikasi. Selanjutnya ada kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas. Yang pertama ada menginterpretasikan data surveillance yang berhubungan dengan perencanaan dan status kesehatan komunitas. Selanjutnya ada menyertakan pengetahuan dan strategi baru dalam aksi perencanaan untuk meningkatkan implementasi. Selanjutnya memodifikasi rencana berdasarkan pengetahuan baru, respon komunitas atau faktor relevan lain untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada mengadvokasi sumber-sumber yang dibutuhkan komunitas untuk mengimplementasikan rencana. Selanjutnya ada menjembatani hubungan kolaborasi baru dengan teman sejawat, profesional lain, wakil komunitas atau populasi, dan pemangku kepentingan lain untuk mengimplementasikan perencanaan melalui strategi seperti membangun kemitraan, mempromosikan organisasi kemitraan komunitas, dan sistem yang mendukung perencanaan. Next. Ya, selanjutnya ada standar 5A yaitu koordinasi. Perawat kesehatan komunitas mengkoordinasikan program, pelayanan, dan aktivitas lain dalam mengimplementasikan rencana yang teridentifikasi. Yang A, kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas. Yang pertama itu ada mempromosikan kebijakan, program, dan pelayanan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, ada melakukan surveillance, penemuan kasus, dan pelapor dengan tenaga profesional dan pemangku kepentingan lain. Dan yang terakhir, ada mendokumentasikan koordinasi dan laporan yang diperlukan. Next. Yang selanjutnya itu ada kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas. Yang pertama itu ada menjadi pemimpin dalam memberikan program yang terintegrasi, program surveillance dan pelayanan, serta implementasi kebijakan publik. Selanjutnya, mengumpulkan data dan informasi untuk memulai sistem komunikasi dan alokasi sumber lingkungan yang mendukung pelaksanaan program dan pelayanan. Selanjutnya ini ada standar 5B yaitu pendidikan dan promosi kesehatan. Perawat kesehatan komunitas bekerja dengan strategi pendidikan untuk promosi kesehatan, mencegah penyakit, dan meyakinkan lingkungan yang nyaman dan komunitas. Yang A itu ada kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas. Yang pertama ada termasuk pendidikan kesehatan yang sesuai dalam implementasi program dan pelayanan untuk komunitas. Yang kedua ada menentukan pengajaran dan metode belajar yang sesuai dengan komunitas dan identifikasi sasaran hasil komunitas. Yang ketiga ada menawarkan budaya yang sesuai promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan informasi keamanan lingkungan, serta bahan pendidikan pada komunitas. Dan yang terakhir ada mengumpulkan umpan balik atau feedback dari partisipan untuk menentukan efektivitas program dan pelayanan serta merekomendasikan perubahan. Selanjutnya itu ada kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas. Yang pertama, menerapkan kepemimpinan dalam keperawatan dan tenaga profesional lain dalam merencanakan program pelayanan dan pendidikan berdasarkan pengkajian dan perencanaan. Yang kedua, ada merancang informasi kesehatan dan program berdasarkan perilaku kesehatan serta prinsip dan teori belajar. Yang ketiga, memodifikasi program yang telah ada berdasarkan umpan balik partisipan, penyedia layanan, tenaga profesional, dan pemangku kepentingan lain. Dan yang terakhir ada mengembangkan sumber-sumber informasi kesehatan yang secara kultural sesuai dengan komunitas. Selanjutnya ada standar 5C yaitu konsultasi. Perawat kesehatan
komunitas menyediakan konsultasi pada berbagai kelompok komunitas dan pemerintah untuk memfasilitasi implementasi program dan pelayanan. Kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas yang pertama ada mengkonsultasikan dengan organisasi masyarakat dan kelompok untuk memfasilitasi partisipasi dalam pelayanan dan program. Yang kedua ada menyediakan testimoni dan pendapat profesional dalam mendukung aktivitas program khusus. Yang ketiga berkomunikasi secara efektif menggunakan berbagai media dengan kelompok pemilih selama konsultasi. Dan yang keempat ada mendokumentasikan lingkungan dan efektivitas dari konsultasi yang diberikan komunitas. Kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas yang pertama sintesis data dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, serta sumber lain dengan kerangka kerja teoritis dan bukti untuk menyediakan konsultasi ahli dalam implementasi program dan pelayanan. Yang kedua, menyediakan testimoni ahli pada pemerintah tingkat pusat, daerah setempat dalam mendukung program dan pelayanan yang diberikan pada komunitas yang berisiko. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan informasi dalam konsultasi yang memiliki pengaruh positif ketetapan program dan pelayanan pada komunitas dan yang terakhir membuat proposal dan laporan yang mendukung kebutuhan program dan pelayanan. Selanjutnya standar 5D, aktivitas pengaturan perawat kesehatan komunitas mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengimplementasikan hukum kesehatan masyarakat, pengaturan, dan kebijakan. Kriteria pendukung bagi perawat kesehatan komunitas. Yang pertama, edukasi pada komunitas yang berhubungan dengan hukum, regulasi, dan kebijakan. Yang kedua, berpartisipasi dalam aplikasi hukum kesehatan masyarakat, regulasi, dan kebijakan meliputi kegiatan pemantauan monitoring dan memeriksa peraturan yang ada. Yang ketiga, menginformasikan secara spesifik mengenai situasi yang dilaporkan kepada Dinas Kesehatan. Yang keempat, membantu menerapkan hukuman untuk mereka yang tidak mematuhi hukum, regulasi, maupun kebijakan. Selanjutnya, kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas. Yang pertama, berkolaborasi dalam kegiatan pengembangan hukum kesehatan masyarakat, regulasi, dan kebijakan. Yang kedua, merencanakan dengan tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga profesional lain mengenai sistem laporan serta kebutuhan hukum, regulasi, dan kebijakan. Yang ketiga, memantau pelaporan dan sistem kepatuhan untuk kualitas dan penggunaan sesuai dari surat bersumber yang bersedia. Yang keempat, menganalisis data dari sistem pelaporan dan kepatuhan. Yang kelima, mengembangkan laporan bagi unit kesehatan masyarakat yang diakui dan pembuat kebijakan yang diperoleh oleh hukum, regulasi, dan kebijakan. Yang keenam, berpartisipasi dalam persiapan koordinasi darurat dan merespon usaha, termasuk penggunaan dan penerimaan sumber-sumber nasional yang strategis. Selanjutnya, standar 6 evaluasi, perawat kesehatan komunitas melakukan evaluasi status kesehatan komunitas. Kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas yang pertama ada mengkoordinasikan secara sistematis, berkelanjutan, dan evaluasi berdasarkan kriteria hasil pelayanan dan dalam komunitas dan pemangku kementerian lain. Yang kedua, mengumpulkan data secara sistematis, menerapkan epidemiologi dan metode ilmiah untuk menentukan efektivitas intervensi keperawatan kesehatan komunitas dalam kebijakan, program, dan pelayanan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam proses dan evaluasi hasil dengan aktivitas pemantauan atau monitoring program dan pelayanan. Yang keempat, mengaplikasikan pengkajian data yang berkelanjutan untuk merevisi rencana intervensi dan aktivitas yang sesuai. Yang kelima, mendokumentasi hasil dari evaluasi termasuk perubahan atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas intervensi. Yang terakhir, menyampaikan evaluasi proses dan hasil yang dihasilkan kepada komunitas dan pemangku kepentingan lain berdasarkan hukum dan peraturan negara. Selanjutnya,
Kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas. Merancang evaluasi rencana dengan ahli dan perwakilan komunitas serta para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada memodifikasi evaluasi perencanaan untuk kebijakan program atau pelayanan yang sesuai. Selanjutnya ada mengevaluasi efektivitas dari perencanaan dalam hubungannya dengan hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan. Yang selanjutnya ada mensintesis hasil dari analisis, evaluasi, dan menentukan aktivitas dari rencana yang berpengaruh pada komunitas, organisasi, atau kelompok lain. Yang terakhir ada menerapkan hasil dari analisis evaluasi untuk membuat atau merekomendasikan proses atau perubahan hasil dalam kebijakan program dan pelayanan yang sesuai. Next. Standar 7, kualitas praktik. Praktik kesehatan komunitas secara sistematis meningkatkan kualitas dan efektivitas praktik keperawatan. Kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas yang pertama ada mendokumentasikan kualitas melalui penerapan proses keperawatan dengan tanggung jawab, dengan cara tanggung jawab, tanggung jawab, dan etik. Kedua, mengimplementasikan pengetahuan baru dan peningkatan kinerja untuk mewakili perubahan dalam praktik keperawatan kesehatan komunitas dan pelayanan keperawatan pada komunitas. Yang ketiga, menyertakan kreativitas dan inovasi dalam aktivitas untuk memperbaiki kualitas praktik keperawatan. Yang keempat, mengembangkan implementasi serta prosedur evaluasi dan prosedur untuk meningkatkan kualitas praktik. Yang kelima, berpartisipasi dalam lingkup kegiatan peningkatan kinerja yang sesuai dengan posisi perawat pendidik dan praktik lingkungan. Aktivitas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi aspek dan pentingnya praktikum untuk memantau kualitas, bekerja berdasarkan bukti indikator untuk memantau kualitas efektivitas praktik keperawatan, mengumpulkan data untuk memantau praktik keperawatan kesehatan komunitas termasuk ketersediaan aksesibilitas, dapat diterima kualitas dan efektivitas dari kebijakan program dan pelayanan. Menganalisis data guna mengidentifikasi kesempatan untuk memperbaiki praktik keperawatan, memformulasikan rekomendasi dan memperbaiki hasil atau keperawatan, mengimplementasikan aktivitas untuk meningkatkan kualitas praktik keperawatan, berpartisipasi dengan komunitas dan mitra profesional serta pemangku kepentingan lain dalam mengevaluasi kebijakan program dan pelayanan, mengkaji faktor-faktor kinerja profesional yang berhubungan dengan keamanan komunitas, aksesibilitas, dengan pelayanan efektivitas program dan pilihan keuntungan atau biaya. Menganalisis sistem organisasi untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan, meningkatkan aset, mendokumentasikan pelayanan program dan pelayanan dengan cara merefleksikan pengukuran kualitas, yang terakhir mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi profesional jika ada dalam area keahlian. Kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas. Yang pertama ada membuat inisiatif peningkatan kualitas yang berhubungan dengan kebijakan program dan pelayanan berdasarkan bukti yang ada. Yang kedua, mengimplementasikan inisiatif untuk mengevaluasi kebutuhan berubah. Yang ketiga, mengevaluasi lingkungan praktik dan kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan berhubungan dengan informasi berdasarkan bukti yang ada. Next.
Ya, selanjutnya standar 8 yaitu standar pendidikan. Perawat kesehatan komunitas memperoleh pengetahuan dan kompetensi yang menggambarkan praktik keperawatan kesehatan komunitas terkini. Kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas, yaitu ada berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan guna meningkatkan kesehatan komunitas, mencari pengalaman untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi sesuai keterampilan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, program, dan pelayanan untuk komunitas. Identifikasi kebutuhan belajar berdasarkan ilmu keperawatan dan pengetahuan kesehatan masyarakat, lalu identifikasi perubahan yang disyaratkan oleh undang-undang untuk praktik keperawatan dan kesehatan masyarakat, mempertahankan catatan profesional yang mendukung bukti kompetensi dan pembelajaran seumur hidup, lalu mencari pengalaman formal dan aktivitas belajar mandiri untuk mempertahankan dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan klinis profesional. Next. Selanjutnya, kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas. Menggunakan penelitian terkini guna mencari dan menemukan bukti lain untuk mengembangkan pengetahuan kesehatan masyarakat serta meningkatkan peran dan pengetahuan dari isu-isu profesional. Next. Selanjutnya, standar 9, evaluasi praktik profesional. Perawat kesehatan masyarakat mengevaluasi praktik keperawatan mandiri yang sesuai dengan standar dan panduan praktik profesional sesuai undang-undang, aturan, dan regulasi. Yaitu kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas. Dengan mengimplementasikan praktik komunitas yang berfokus pada kebijakan, program, dan pelayanan dengan menghormati etnis dan kultur setempat. Lalu melakukan evaluasi diri dari praktik yang dilakukan, identifikasi lingkup kekuatan seperti lingkup di mana tenaga profesional lain ya, baik, akan saya lanjutkan. Mengimplementasikan perencanaan untuk memenuhi tujuan rencana kerja mandiri, lalu mengintegrasikan pengetahuan dalam standar praktik yang digunakan saat ini, panduan, undang-undang, aturan, dan regulasi ke dalam rencana kerja mandiri, lalu memberikan rasional untuk kepercayaan praktik profesional, keputusan, dan tindakan sebagai bagian dari proses evaluasi, lalu yang terakhir, mengaplikasikan pengetahuan dari standar praktik yang digunakan saat ini, yaitu panduan, undang-undang, sertifikasi, dan regulasi. Next. Kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas, itu terlibat pada proses formal yang sistematis dalam mencari umpan balik dari praktik yang dilakukan kelompok, teman sejawat, komunitas, organisasi profesional, serta pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir, menganalisis praktik yang berhubungan dengan sertifikasi spesialis yang diperlukan sesuai.
Selanjutnya, di standar 10 ini ada hubungan sejawat dan profesi. Perawat kesehatan komunitas membangun hubungan kesejawatan ketika berinteraksi dengan wakil komunitas, organisasi, dan pelayanan profesional, serta berkontribusi terhadap pengembangan kelompok sejawat dan lainnya. Kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas itu yang pertama ada membagi pengetahuan dan keterampilan dengan kelompok, sejawat, dan pihak lain. Yang kedua, melakukan interaksi dengan kelompok, sejawat, dan pihak lain untuk meningkatkan keperawatan profesional atau praktik kesehatan komunitas serta berperan sebagai diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga ada mengajari perawat kesehatan komunitas lain dan teman sejawat sesuai kebutuhan. Yang keempat ada mempertahankan hubungan kasih sayang dan saling menghormati dengan sejawat dan pemangku kepentingan lain yang melibatkan kesehatan komunitas. Yang kelima berkontribusi pada lingkungan yang mendukung pendidikan berkelanjutan bagi teman tenaga kesehatan profesional lain dan komunitas. Yang keenam berkontribusi untuk mendukung lingkungan kerja yang aman dan sehat. Next. Selanjutnya ada kriteria pengukuran tambahan bagi perawat kesehatan komunitas. Yang pertama ada sebagai model praktik ahli bagi anggota tim multisektor dan komunitas. Yang kedua membuat kebijakan pengajaran dan program untuk perawat kesehatan komunitas dan tim lain. Yang ketiga berpartisipasi dalam aktivitas yang memberikan kontribusi bagi pengembangan peran praktik keperawatan di komunitas. Selanjutnya. Di mana ketemu? Sama aja loh. Ya, selanjutnya di standar 11 kolaborasi, di sini perawat kesehatan komunitas berkolaborasi dengan perwakilan komunitas, organisasi, dan tenaga profesional lain dalam menyediakan dan melakukan promosi kesehatan pada komunitas. Kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas. Yang pertama ada melakukan komunikasi dengan berbagai institusi dalam komunitas untuk mengumpulkan informasi dan pengembangan kemitraan serta koalisasi untuk identifikasi komunitas yang berfungsi pada masalah kesehatan. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan individu, kelompok, dan organisasi berbasis komunitas dalam pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi komunitas yang berfokus pada kebijakan, program, dan pelayanan. Yang ketiga ada mengaplikasikan pengetahuan keperawatan dan kesehatan komunitas ke tim interdisiplin, administrasi, pembuat kebijakan organisasi komunitas, masyarakat, dan mitra multisektor. Yang keempat ada melakukan kerjasama dengan disiplin ilmu lain dalam pengajaran, pengembangan program, implementasi, penelitian, serta advokasi kebijakan masyarakat. Yang kelima ada memberikan kontribusi dengan tim multisektor lain dalam mengimplementasikan kebijakan kesehatan masyarakat yang dibutuhkan seperti identifikasi kasus, manajemen program, dan laporan pendelegasian. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan individu, kelompok, koalisi, dan organisasi untuk berubah yang akan berefek pada kebijakan kesehatan, program, dan layanan untuk memberikan hasil yang positif. Yang ketujuh ini ada mendokumentasikan interaksi kolaboratif dan proses terkait kebijakan program dan pelayanan. Selanjutnya ada kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas. Sini yang pertama ada mengembangkan kerjasama dan koalisi dengan organisasi kemasyarakatan untuk mengidentifikasi kebijakan kesehatan masyarakat program dan pelayanan. Yang kedua ada menggagas usaha kolaborasi lintas institusi dalam komunitas. Yang ketiga merencanakan pendidikan administratif, penelitian, dan program kebijakan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan komunitas. Yang keempat, mengembangkan sistem untuk dokumentasi dan akuntabilitas dalam keperawatan dan praktik kesehatan masyarakat termasuk kebutuhan regulasi. Selanjutnya ada standar 12 etik. Perawat kesehatan komunitas harus mengintegrasikan nilai-nilai etik dalam semua area praktik. Di sini kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas itu yang pertama ada mengaplikasikan kode etik untuk perawat dengan pernyataan yang diuraikan ANA 2001 dan prinsip-prinsip etik praktik kesehatan komunitas Public Health Leadership Society 2002 untuk panduan praktik keperawatan kesehatan komunitas. Yang kedua ada memberikan program dan pelayanan dengan cara melindungi dan menghormati autonomi, harga diri, dan hak populasi atau komunitas juga individu. Yang ketiga, menerapkan standar etika dalam advokasi kesehatan dan kebijakan sosial.
Yang keempat, mempertahankan kerahasiaan individu dalam ukuran legal dan sesuai regulasi. Yang kelima, membantu individu, kelompok, dan komunitas dalam mengembangkan keterampilan untuk advokasi diri. Yang keenam, mempertahankan hubungan profesional dan batas dengan individu dan kelompok dalam komunitas ketika memberikan program dan pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh ada mendemonstrasikan komitmen untuk mengembangkan lingkungan dan kondisi di mana gaya hidup sehat kemungkinan dipraktikkan oleh individu, teman, komunitas dalam bermitra. Yang kedelapan ada mengklarifikasi isu-isu sosial serta penghambat untuk hidup dengan kondisi sehat. Yang kesembilan ada berperan dalam memecahkan isu-isu etik yang melibatkan teman, kelompok komunitas, sistem, dan pemangku kepentingan lain. Yang ke-10 ada melaporkan aktivitas ilegal tidak sesuai dengan standar praktik yang ada atau menggambarkan praktik yang tidak sesuai. Selanjutnya ada kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas ini. Yang pertama ada memberikan informasi dan komunitas mengenai risiko, keuntungan, dan hasil dari kebijakan, program, serta pelayanan. Yang kedua ada memberikan informasi pada pemerintah atau yang lain mengenai risiko keuntungan, hasil kebijakan, program, serta pelayanan yang berkaitan dengan keputusan yang mempengaruhi pemberian layanan kesehatan. Yang ketiga, bermitra dengan tim multisektor untuk mengidentifikasi risiko, etik, keuntungan, dan hasil dari kebijakan, program, dan pelayanan. Yang keempat sendiri di sini ada mencermati isu-isu lingkungan dan sosial serta hambatan untuk mencapai hidup sehat. Selanjutnya di sini ada standar 13 penelitian. Perawat kesehatan komunitas mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktik keperawatan komunitas. Kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas yang pertama ada menggunakan bukti terbaik yang ada termasuk hasil penelitian untuk panduan dalam praktik kebijakan dan keputusan pemberian layanan. Yang kedua, secara aktif berperan dalam aktivitas penelitian pada berbagai tingkat yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan posisi seseorang. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi komunitas dan kesempatan profesional yang ada untuk keperawatan dan penelitian kesehatan masyarakat. Yang kedua, berpartisipasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga, berpartisipasi dalam lembaga, organisasi, dan komite penelitian yang berfokus komunitas. Selanjutnya ada berbagai aktivitas dan hasil penelitian dengan kelompok dan lainnya. Selanjutnya ada mengimplementasikan protokol penelitian. Selanjutnya ada menganalisis dan menginterpretasi penelitian untuk aplikasi bagi praktik yang berfokus pada komunitas secara kritis. Selanjutnya ada menerapkan hasil penelitian keperawatan dan kesehatan masyarakat dalam pengembangan kebijakan, program, dan pelayanan bagi komunitas. Selanjutnya ada menerapkan penelitian sebagai basis pembelajaran. Selanjutnya ada kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas. Yang pertama ada berkontribusi pada ilmu keperawatan dengan melakukan atau mensistensi penelitian yang ditemukan serta memeriksa dan mengevaluasi pengetahuan, teori, model, kriteria, dan pendekatan kreatif untuk meningkatkan praktik dan hasil perawatan kesehatan. Yang kedua, secara formal menyebarkan hasil penelitian melalui aktivitas seperti presentasi, publikasi, konsultasi, dan media lain. Selanjutnya ada standar 14 menggunakan sumber-sumber. Perawat kesehatan komunitas di sini mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan keamanan, efektivitas, biaya, serta dampak praktik pada komunitas dalam merencanakan dan memberikan pelayanan program maupun kebijakan keperawatan dan kesehatan masyarakat. Kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitas yang pertama ada mengevaluasi faktor-faktor seperti keamanan, aksesibilitas, biaya, keuntungan, efisiensi, serta dampak praktik pada komunitas ketika memilih pilihan praktik yang akan berakibat pada hasil diharapkan. Yang kedua, membantu mewakili komunitas khusus dan pemangku kepentingan lain dalam identifikasi dan mengamankan layanan yang ada dan sesuai serta berhubungan dan kebutuhan kesehatan. Yang ketiga, mengizinkan atau mendelegasikan tugas yang diambil ke dalam pertimbangan yang menjadi
kepenuhan komunitas, potensial terjadi paparan dan bahaya, kompleksitas tugas, dan kemampuan prediksi hasil yang diharapkan. Yang keempat, membantu komunitas dalam memberikan informasi mengenai pilihan, biaya, resiko, dan keuntungan dari kebijakan program dan pelayanan. Baik, yang selanjutnya di sini ada kriteria pengukuran tambahan bagi perawat spesialis kesehatan komunitas. Yang pertama, menggunakan sumber-sumber komunitas dan organisasi untuk memformulasikan perencanaan multisektor untuk kebijakan, program, dan pelayanan. Lalu yang kedua, mengembangkan pendekatan inovatif pada komunitas dan perhatian kesehatan masyarakat yang meliputi penggunaan sumber-sumber efektif dan peningkatan kualitas. Lalu yang ketiga, mengembangkan strategi evaluasi untuk mendemonstrasikan efektivitas dan keuntungan biaya serta faktor efisiensi yang berhubungan dengan hasil yang diharapkan dan praktik kesehatan komunitas. Lalu di sini ada standar ke-15. Mungkin teman-teman bisa lihat aja biar mempersingkat. Di sini ada kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitasnya. Yang pertama, terlibat dalam pengembangan tim multisektor dan membangun koalisi termasuk profesional lain, komunitas, dan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, meningkatkan lingkungan kerja yang sehat. Dan yang ketiga, menjabarkan misi, tujuan, rencana aksi, maupun mengukur hasil keperawatan program, serta pelayanan kesehatan komunitas kepada tenaga profesional lain atau komunitas. Selanjutnya sampai ke bawah, teman-teman bisa lihat mungkin ya. Ya lanjut, untuk kriteria pengukurannya, yang pertama mengadvokasi para pengambil kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan kesehatan komunitas serta program dan pelayanan untuk mempromosikan komunitas yang sehat. Yang kedua, memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, program dan pelayanan yang disediakan oleh tim multisektor lain. Lalu yang ketiga, yaitu menggagas dan merevisi protokol atau panduan yang menggambarkan praktik berbasis bukti untuk merefleksikan perubahan yang diterima dalam pemberian program dan pelayanan atau mengidentifikasi masalah penting dalam komunitas. Lalu ada standar 16 di sini. Perawat kesehatan keamanan dan hak-hak komunitas. Untuk kriteria pengukuran bagi perawat kesehatan komunitasnya, yang pertama itu menyatukan identifikasi kebutuhan komunitas dalam pengembangan kebijakan, program, atau rencana pelayanan. Yang kedua, mengintegrasikan advokasi ke dalam implementasi kebijakan, program, dan pelayanan komunitas. Lalu yang ketiga, mengukur efektivitas untuk advokasi komunitas ketika mengkaji hasil yang diharapkan. Untuk Mungkin untuk standar tambahan tidak perlu kriteria dibacakan ya, karena itu untuk spesialis kali. Kita lewatin aja. Kita bahas yang untuk umum aja. Ya. Lanjut. Yang pertama itu ada standar praktik. Untuk standar yang pertama itu pengkajian, standar keduanya diagnosis keperawatan, standar tiganya perencanaan, standar 4 pelaksanaan tindakan atau implementasi, dan standar kelimanya itu evaluasi. Lalu yang kedua itu untuk standar kinerja profesionalnya, standar yang pertama itu jaminan mutu, standar kedua pendidikan, standar ketiga penilaian kerja, keempatnya kesejawatan atau kolegial, kelima itu etik, keenam kolaborasi, ketujuh riset, dan kedelapan pemanfaatan sumber-sumber. Iya, baik demikian standar praktik keperawatan tambahan dari kelas B. Oke, silakan lanjut, Pasya. Iya, baik. Dilanjutkan, saya buka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand terlebih dahulu ya, teman-teman. Terima kasih. Ayo, segera. Ya, baik. Karena sudah ada yang raise hand, untuk Fazwa bisa bertanya. Ya, baik. Terima kasih moderator. Saya Faza Brianti, perwakilan kelompok 3. Izin bertanya kepada kelas A. Tadi kan di slide dijelaskan mengenai peran perawat. Suaranya kurang jelas, Fauza.
Fazwah. Ya. Sudah jelas, Ibu. Oke, silakan. Ya, baik. Izin bertanya kepada kelas A. Tadi kan di slide dijelaskan mengenai peran perawat komunitas. Salah satunya ini dapat melakukan home visit. Nah, dalam home visit ini bisa dijelaskan tidak apa saja kegiatan yang dapat dilakukan sebagai perawat komunitas. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaannya akan ditabung terlebih dahulu, dilanjutkan kepada Elsa, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Elsa Komalasari izin bertanya, bagaimana etik seorang perawat dalam menghadapi pasien atau keluarga yang mempunyai banyak tuntutan dalam pelayanan kesehatan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Jika belum ada, untuk memaksimalkan waktu kepada kelompok bisa untuk menjawab ya. Ya, sambil nunggu, silakan dijawab dulu kelompok mana jawabannya yang bisa. Baik, izin masuk moderator. Saya Ya. Rizky Nunisa selaku perwakilan kelompok 2 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Kumalasari. Pertanyaannya itu bagaimana etika seorang perawat yang baik dalam menghadapi pasien atau keluarga yang mempunyai banyak tuntutan. Nah, jadi etika perawat yang baik itu dalam menghadapi pasien atau keluarga dalam pelayanan kesehatan itu yang pertama itu adalah perawat harus ramah, santun, sabar, dan tidak mudah marah kepada pasien. Di sini perawat itu harus bertutur kata dengan senyum yang tulus serta lemah lembut kepada pasien. Perawat harus menghindari rasa kesal apabila ada pasien yang cerewet dan memiliki respon yang berlebihan. Karena jika perawat itu merasa kesal akan berdampak pada hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua itu memiliki sikap belas kasih dan memberikan sentuhan kepada pasien. Maksudnya itu perawat dapat memberikan empati kepada pasien dan ikut merasakan penderitaan pasien tanpa harus larut dengan masalahnya. Di sini itu perawat dapat memberikan kasih sayang, dukungan emosional, serta perhatian. Lalu yang ketiga itu perawat dapat menghargai pasien dan di sini perawat harus menerima pasien secara apa adanya, tidak mengkritik, menghakimi, atau mengejek pasien. Lalu yang terakhir itu perawat harus ikhlas. Maksudnya adalah perawat dapat memberikan pelayanan kepada pasien dengan tidak mengharapkan imbalan apapun dan segera membantu pasien dengan sepenuh hati. Seperti itu Elsa jawaban dari kelompok. Apakah dapat diterima? Ya, baik. Terima kasih Nisa atas jawabannya. Cukup jawabannya. Izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaan dari Fazwa Firdayanti. Pertanyaannya itu dalam peran perawat komunitas, salah satunya melakukan home visit. Dalam home visit, apa saja kegiatan yang dilakukan perawat sebagai perawat komunitas? Izin menjawab ya. Pada dasarnya itu peran perawat komunitas ialah sebagai koordinator, pengelola, konselor, advokat, dan masih banyak lagi. Nah, melalui program home visit ini, perawat sebagai perawat komunitas dapat melakukan pembelajaran lanjutan tentang pendidikan kesehatan yang telah diberikan di puskesmas, memberikan konseling, direker, dan pelibatan anggota keluarga dan masyarakat. Arti home visit adalah perwujudan kepedulian perawat atau caring terhadap banyak permasalahan kesehatan yang dihadapi klien, misalnya TBC, sehingga perawat komunitas berkewajiban membantu klien dan keluarga sampai ke tingkat kemandiriannya. Melalui home visit, perawat komunitas juga mendapatkan informasi tentang klien, misalnya ini TBC dan keluarganya, serta menjalankan upaya peningkatan kesehatan dan monitoring perkembangan pengobatan yang dijalankan pada klien. Apa sudah terjawab, Farzwa? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Vanessa. Ayo lanjut, mana ini pertanyaannya yang tadi udah dijawab ya dengan baik.
pertanyaan dari Fazwah ya, dari Elsa itu sudah saya kira sudah dijawab dengan baik oleh Rizky maupun oleh Vanessa ya. Sangat tepat sekali jawabannya. Nah, untuk Fazwah dan juga mungkin untuk yang lain terkait dengan home visit itu sebenarnya kita harus tahu kasus-kasus yang memungkinkan untuk dilakukan kunjungan rumah itu kasus seperti apa. Tadi kan saya contohkan TBC ya. Yang lainnya juga termasuk kasus-kasus misalnya pasien-pasien yang DO yang putus hubungan, putus asa misalnya harusnya siapa nih kasus hipertensi atau diabetes yang seharusnya dia terkontrol, obatnya jalan teratur, tapi dia kok ini udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia nggak datang lagi, itu harusnya dijadwalkan, diprogramkan untuk melakukan kunjungan. Kemudian dulu juga ada misalnya kasus-kasus maternitas, itu bantuan untuk melakukan bagaimana perawatan pada bayi baru lahir di rumah. Nah, itu juga bisa dilakukan ya. Kemudian kalian juga perlu tahu misalnya selain jenis kasus yang harusnya dilakukan home visit, kalian juga mesti tahu alat apa sih yang bisa kita bawa dan yang lainnya macam-macam intervensi yang bisa kita lakukan pada saat melakukan home visit. Itu aja sudah tambahan dari saya ya. Kemudian etika keluarga yang banyak tuntutan, saya kira itu tadi sudah disampaikan oleh siapa tuh? Oleh Vanessa ya. Oleh Rizky. Itu juga betul sekali, itu sudah disampaikan. Cuman yang saya kembalikan pertanyaan pada kalian terkait dengan harapan untuk memperoleh imbalan. Saya nggak tahu nih di sini nih. Apakah iya seorang perawat yang turun ke lapangan itu tidak boleh mengharapkan imbalan? Padahal bukannya kalau ke masyarakat itu dibayar ya, Neng? Coba gimana tuh? Kan dapat bayaran kan kalau misalnya kunjungan di rumah atau tidak? Kayak sekarang itu kan misalnya ada apa tuh? Ada home care. Home care itu kan misalnya sekian tuh harganya kalau dilakukan perawatan di rumah. Nah, ini kan ada eh, ya memang dapat imbalan gitu. Apa memang tidak boleh diberikan imbalan tuh perawat-perawat yang melakukan kunjungan rumah? Silakan aja dibahas, didiskusikan gimana. Atau ada yang mau jawab? Sambil memikirkan apa lagi nih pertanyaannya, apa yang mau dibahas nih dari masalah legal aspek untuk di komunitas nih. Halo, mana nih nggak pada ada nih? Ngomong-ngomong 3A, 3B ini ada di kelas ya? Kalian kan ada di kelas ya, di atas ya? Izin menjawab Ibu di rumah Ibu karena kebetulan hari ini jadwalnya online Ibu. Untuk semua, 3A, 3B online ya? Ya, kok menjawabnya nggak tiktokan atau memang nggak kedengaran suaranya? Saya juga kadang-kadang nih laptop saya nih nggak dengar nih kalian ngomong apa gitu, nggak kedengaran, tapi mungkin juga kalian sudah menjawab. Iya, Ibu izin masuk, izin menjawab untuk jadwal selama 1 minggu ini 3A sama 3B itu online, Ibu. Oh gitu. Jadi berarti saya kalau ngajar di RKI, saya datang ke kimia berarti kan ya, untuk dengan kalian cukup dengan online aja, oh gitu ya. Saya malahan nggak jelas tuh, tapi ya udahlah, lanjut. Tadi pertanyaan saya gimana? Nggak boleh ya minta imbalan?
Kalau kita melakukan kunjungan rumah, nggak dapat imbalan. Terus buat ongkos, buat ganti minum, makan, gimana tuh? Izin Ibu, izin masuk. Ya, silakan Saya Elsa. ya izin Elsa memberi ya, ya betul Ibu, izin pendapat. memberi Oke, pendapat. silakan. Ya, jadi kalau menurut saya ya ya boleh-boleh saja Ibu mengharapkan, tapi mungkin jangan terlalu terpaku dengan imbalan tersebut. Jangan terlalu gimana ya, mungkin kayak mentang-mentang kecil, jadi mungkin gak maksimal juga asuhan keperawatan yang kita lakukan seperti itu Bu. Jadi kita ya memberi pelayanan kesehatan ya semaksimal mungkin, walaupun imbalannya juga ya nggak seberapa gitu. Kan tugas kita yang menolong. Mungkin cukup Ibu. Yang lain ada nggak? Oke, ya memang terkait dengan imbalan itu harus dibedakan dengan ketika kita berada posisi kita pada kelompok misalnya apa tuh astagfirullahaladzim, home care, berada pada kelompok yang memberikan home care pada pasien-pasien yang ada di komunitas, di masyarakat, dengan pelayanan keperawatan komunitas ketika kita berada bertugas di puskesmas, ya itu harus bedakan. Memang di puskesmas kita itu kan digaji dari puskesmas, apa, ya, sehingga tidak tadi betul sekali tidak ada pengharapan bahwa keluarga karena kita udah kunjungan rumah terus kita berharap mereka memberikan imbalan untuk kalian. Itu aja saya ingin mengingatkan itu aja ke sana. Tapi ketika kita sebagai bagian dari kelompok yang memang di situ bertugas sebagai petugas home care yang berada dari kan sekarang tuh ada ya kelompok yang untuk memberikan pelayanan home care di mana di situ semua apa tenaga-tenaga perawat bergabung untuk memberikan pelayanan secara khusus ke masyarakat. Gitu aja sih saya. Oke, masih lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mana pertanyaan berikutnya? Kok sepi? Ini hadir nggak nih? Ridal, ada yang mau ditanyakan nggak Ridal? Winda? Nggak kelihatan nih. Winda mana? Ayo, Jihan. Iya, baik Ibu. Sudah Ada ada yang Vanessa. raisan. Sosok biasanya Oke, dipersilakan silakan. untuk bertanya. Silahkan, siapa? Ya, izin masuk. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, moderator? Iya, sudah terdengar jelas. Ya, izin memperkenalkan diri. Saya Salsabila Sania Balkis dari kelompok 4. Izin menanyakan kepada kelompok A maupun kelompok B. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai aspek legal. Mengapa kita sebagai perawat ini harus mengetahui berbagai konsep legal yang berkaitan dengan praktik keperawatan? Dan jika apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh perawat, apa yang akan terjadi oleh kita sebagai perawat ini? Terima kasih. Pertanyaan lanjut dulu. Mana? Masih ada nggak yang mau lanjut bertanya? Ya, baik. Untuk kelas B mungkin ada yang ingin bertanya. Mana? Halo?
Suara jagoan nih, yang kedengaran nih, yang ganteng-ganteng mana nih, yang nggak bertanya apa? Paris, kamu gimana? Tanya apa Bu. jawab? Iya Bu, kalau dari saya belum ada pertanyaan Bu. Lagi coba saya cari dulu ya Bu. Amar, gimana? Biasanya kamu aktif bertanya. Kok nggak ada? Iya Apa izin kelompok Bu, yang menyajikan? belum Bukan belum kan? ada pertanyaan Bu. Hmm, udah paham apa yang disampaikan oleh kelompok tadi? Toy, Toy tadi presenter ya, yang menyajikan ya. Atau mau jawab nih, Toy? Dimas, wajahmu mana nih? Kok nggak kelihatan? Hmm, kamu nggak bertanya nih sekarang? Izin menjawab Bu, untuk sekarang belum ada Ibu. Apa Oke, kata benar? sok atau jawab dulu tuh pertanyaannya. Siapa tuh? Vanessa, pertanyaan Salsabila. Mana? Iya, Ibu izin Masih di masih di off, Dimas? izin menjawab, Mod. Siapa nih yang jawab? Atika, Ibu. Oke, silahkan. Saya Atika dari kelompok 1 kelas B. Izin menjawab pertanyaan Salsabila tadi yang mengapa legal etik ini menjadi penting ya buat perawat ya? Iya. Oke, legal etik ini penting buat perawat biar uh, perawat dalam memberikan asuhan keperawatannya itu uh, memberikan keamanan gitu untuk pasiennya. Jadi nantinya tidak akan merugikan bagi perawatnya sendiri dan tidak akan maupun pasiennya itu tidak dirugikan gitu. Seperti itu saya bilang. Pertanyaannya kan gini, kalau tidak melakukan itu apa? Dampaknya apa? Atau apa yang katakanlah masyarakat atau mungkin yang berkepentingan, kalau perawat tidak melakukan legal aspek ini gimana? Gitu kan pertanyaan tadi terakhir dari si siapa tuh? Salsabila. Ya Ibu. Kalau misalnya perawat nggak menerapkan legal ini itu pastinya apa ya bisa aja memberikan kerugian kepada pasiennya gitu. Dan nanti kalau pasien memiliki kerugian yang dilakukan oleh perawat, nah pastinya kan pasien bisa menuntut gitu, bisa secara perdata atau pidana. Jadi perawat juga bisa dirugikan dalam hal ini gitu. Terutama sanksi apa nih? Biasanya sanksinya sanksi apa kalau bicara legal etik ini? Biasanya perdata sih, Mbak. Perdata ya? Perdata atau sanksi masyarakat itu secara apa namanya? Ya sekarang kayak sekarang lah perawat tuh judes, perawat kok tidak ramah, tidak melakukan hal-hal yang baik seperti yang tadi bahwa kita harus ramah, harus berkata yang baik. Itu kan menjadi omongan, menjadi pembicaraan di komunitas, di masyarakat kan seperti itu yang terjadi ya nggak? Tadi yang bertanya mana tuh?
Udah terjawab belum? Iya, Ibu izin masuk sudah terjawab jelas, Ibu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan, enggak? Farisa, gimana teman-temannya? Masih ada yang mau didiskusikan atau mau dicukupkan sampai di sini? Ya baik Bu, sepertinya sudah cukup. Terus? Ya, mungkin karena materi sudah disampaikan dan pertanyaan juga sudah terjawab oleh kelompok, mungkin saya tutup ya Bu. Demikian presentasi dari kelompok 2 kelas 3A dan kelompok 1 kelas 3B. Mohon maaf jika dari saya ada kata-kata yang kurang dimengerti. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Tin. Terima kasih. Oke, Mbak Risa, terima kasih banyak ya. Kamu udah udah memimpin proses diskusi dengan baik dan juga kepada kelompok, baik kelompok 2 maupun kelompok 1, kelompok 2 dari 3A maupun kelompok 1 dari 3B tadi sudah menyajikan hasil diskusinya dengan baik. Dan saya melihat sebenarnya ini sangat lebih dari yang diharapkan, terutama yang disampaikan oleh 3B ya, kelompok 1 3B. Itu yang dimintakan sebenarnya intinya standar etiknya seperti apa. Jadi ada yang di standar 12, tapi tidak apa-apa, berarti kalian itu capaian pembelajaran dari yang lain dibahas di sini, tapi tidak masalah karena memang itu pun yang memang harus diketahui oleh kita, oleh Anda semuanya ya. Jadi standar praktik keperawatan itu adalah merupakan indikator yang yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kompetensi atau apa-apa kinerja yang dilakukan oleh perawat komunitas. Kan itu sebenarnya Mas, sebagai dasar, sebagai landasan untuk melakukan evaluasi apakah benar perawat komunitas itu khususnya yang ada di puskesmas, karena sekarang kan perawat komunitas itu nempelnya yang wajib itu ada di puskesmas. Nah, di puskesmas dia bertanggung jawab terhadap program perawatan komunitas. Nah, ini yang tadi yang ada sekian standar itu adalah sebagai bagian, sebagai indikator untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perawat komunitas yang bekerja tersebut. Nah, dari sekian banyak memang sangat banyak yang bisa dilakukan untuk menilainya itu. Cuman sekarang kalau kita lihat secara realnya di masyarakat atau di komunitas atau khususnya di puskesmas ini sangat-sangat jauh. Kenapa demikian? Satu, tenaga perawat komunitas itu memang belum sesuai dengan standar yang memang sudah ditetapkan oleh organisasi profesi kita, di mana standar keperawatan ini kan antara perawat komunitas yang memiliki kekhususan plus yang misalnya spesialis. Nah, tenaga spesialis yang ada khususnya spesialis komunitas itu kan belum kalau dibilang belum banyak, hanya sedikit ya, hanya sedikit perawat komunitas khususnya yang spesialis itu berada dan bertugas di puskesmas. Di puskesmas itu yang memegang program perawatan komunitas itu sekarang masih oleh tenaga lulusan D3 paling banter lulusan S1. Sementara yang lulusan spesialis ya itu semuanya pada umumnya sekarang masih berada di institusi pendidikan ya, lebih banyak seperti itu sehingga standar itu belum banyak diaplikasikan di komunitas atau di puskesmas ya. Tapi tidak apa-apa, itu sebagai gambaran untuk kalian memahami betul bahwa sebetulnya hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan perawatan komunitas seperti itulah gitu ya. Dan tadi juga tidak lepas dari
secara umum standar etik keperawatan yang diberlakukan untuk keseluruhan tenaga perawat ya memang itu tidak bisa diabaikan. Memang seperti itu ya, mulai misalnya dari kejujuran, kemudian kita itu dari hal eh, kebermanfaatan, apa tuh, yang bicara otonomi, bicara tentang apa tuh, saya nggak tahu deh, lupa ngomongnya, yang tentang aspek legal etik ya untuk perawat ya. Nah itu memang mau dia di komunitas, mau dia di pelayanan institusi rumah sakit ya itu harus tetap dipegang teguh oleh perawat. Ya, jadi itu terima kasih ya untuk kelompok yang sudah membelajarkan teman-temannya, memberikan info yang terkait dengan legal aspek khususnya keperawatan komunitas. Kita tutup saja sampai di sini ya. Dan jangan lupa tolong dikirim hasil diskusinya, PT-nya. Oh ya, termasuk yang kemarin ya, yang untuk apa tuh, yang tentang gerontik ya, itu belum dikirim ke saya ya, yang udah dipresentasikan hari Sabtu tuh. Oke, tolong dikirim ya. Oke, sampai sini kita tutup aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.